Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik, kembali lagi bersama Kris tentunya di podcastnya kita, podcastnya ITNJ. Ingat teknik, ingat ITNJ, karena kita ITNJ. Bagaimana kabar teman-teman? Tentunya pasti sehat semua, J. Amin. Dan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang S1 Teknik Elektro. Nah, ini bagi teman-teman atau sobat-sobat teknik yang pengen tahu tentang S1 Teknik Elektro, tonton terus ya untuk di podcastnya ITNJ. Dan hari ini kita telah hadir narasumber kami yang terhormat Bapak Bagus Gilang Pratama, Sarjana Teknik Magister Engineering. Selamat siang Bapak. Siang Mas Kris, Iya. Alhamdulillah sudah diundang ya di suasana yang mendung-mendung sedikit. Iya, siap Bapak. Sehat ya Bapak ya? Wah, masih sehat dong. Alhamdulillah, tetap semangat ya Pak Gilang. Selalu. Selalu. Dan kali ini kita kedatangan dengan Bapak Gilang, Pak Ya. Gilang. Nanti kita akan berbincang-bincang sedikit tentang S1 Teknik Elektro, Pak. Nah, kebetulan Pak Gilang ini adalah selaku Kaprodi di S1 Teknik Elektro. Dan saya pengen tahu nih Pak, sebenarnya S1 Teknik Elektro itu apa sih Pak? Makasih Mas Kris atas pertanyaan yang luar biasa ini. Nah, sebenarnya kalau kita bicara ngomong elektro, ya sebelumnya saya ngomongin filosofi dulu nih. Boleh, awalnya dulu ya Pak. Ya, karena betul. gini, ada hal yang unik ketika saya membicarakan masalah elektro. Ketika saya masuk elektro pertama kali, saya pikir elektro tuh kerjanya benerin AC. Iya. Benerin- Kelistrikan aja ya Pak ya. Tukang servis itu pasti elektro. Karena Elektro. kalau kita ngelihat pamflet apa pelang-pelang itu biasanya Servis ahli TV. elektro. Ya. Ya. Oke. Saya pikir wah elektro itu yang ngurusi itu aja kerjaannya. Tapi ternyata berubah pikiran saya. Elektro itu ternyata mau nggak mau di semua bidang itu dibutuhkan. Pendidikan, kesehatan, ya bahkan rumah itu semua pasti ada elektronya. Kenapa? Karena semua pasti butuh listrik. Listrik, betul. Listrik itu pasti ada yang bangkit sampai dikirim ke rumah. Nah, itu semua engineer elektro yang memainkan. Artinya setelah saya masuk elektro, oh ternyata elektro luas sekali. Ada yang ngurusin masalah listrik, ada yang ngurusin masalah elektronik. Tapi bukan servisnya, lebih ke arah desain. Gitu. Jadi kita benar-benar mendesain dari awal sampai akhir, menguji dan menerapkan. Jadi benar-benar elektro itu saya rasa ke semua bidang bisa masuk. Gitu. Jadi apalagi di elektro kita, ITNJ, ya, elektro ITNJ ini lebih spesifik lagi, ya, lebih ke arah pengolahan energi. Kenapa? Kok dipilih pengolahan energi? Karena energi itu berkembang seiring dengan kebutuhan zaman. Ya. Jadi sebuah peradaban maju disebut maju kalau energinya semakin banyak dikonsumsi. Nah, engineer elektro di situ untuk apa? Untuk menghadirkan solusi energi baru terbarukan. Nah, fokus kita ke arah sana. Ditambah kita juga punya spesialisasi di bidang otomasi. Yang seneng robot, yang seneng main-main pemrograman, itu bisa masuk ke elektro kita. Ya. Artinya elektro itu memang dia luas, bahkan ada namanya elektrobiomedis. Tapi memang di kita spesifikasinya itu di bagian pengolahan energi. Kenapa? Karena energi semakin lama semakin dibutuhkan. Mustahil kita bisa menolakkan energi. Kenapa? Karena yang namanya peradaban maju pasti butuh energi. Seperti itu. Oke, jadi di tekniknya elektro tuh mengikuti perkembangan zamannya. pasti. Ini pastinya Iya, Pak. pasti J. itu. Jadi jangan berpandangan underestimate ya Pak. Kalau anak elektro tuh harus benerin AC. Pas Tadi itu tuh. enggak. Ternyata sekarang juga ada main robotiknya juga Iya. nih Pak. J. Kalau di TNI sudah ada robotiknya juga. Sudah bermain Artinya robotik. di kita ini di elektro ITNJ itu punya KSM. Ya, KSM itu apa? Kelompok studi mahasiswa. Fokusnya ada di dua tempat. Ada di mobil listrik. Ini kami berkolaborasi dengan teknik mesin, ya. Jadi teknik mesin itu fokusnya bangun rangka, bangun bagaimana membuat mobilnya. Elektro di mana? Di bagian mesinnya, karena menggunakan dinamo. Nah, elektro main di situ. Kemudian kita juga punya KSM satu lagi, yaitu robotik. Ya, robotik dan IoT. Ngapain ini? Ya, ini kita mengembangkan keilmuan kita. Jadi elektro IT ini setiap tahun tuh selalu mengirimkan mahasiswa untuk lomba. Ya, bahkan alhamdulillahnya di mobil listrik setiap tahun kita pasti menang. Wah, Gitu. gokil teman-teman. Iya. Ini bagi teman-teman yang pengen banget di elektro, gokil nih. Karena di teknik elektronya ITNJ itu mobilnya selalu juara. Bener ya Pak Gilang ya? Benar. Nah terus ini kan tadi menarik banget nih Pak Gilang. Dari tadi Pak Gilang menyampaikan tentang teknik elektro. Pak, ngapain sih kita tuh elektro tuh belajarnya tuh yang paling dasar tuh apa sih Pak sebenarnya? Nah, ini pengen terkadang tahu, yang Pak. paling ditakutin ya. Iya, Aduh, elektronik ngapain sih belajarnya? iya Pak. Apakah harus mainan listrik terus Pak? Oh, Nah, kalau itu pasti. Iya pasti. Tapi jangan khawatir, listrik itu ada dua ya. Ada listrik yang kita pakai sehari-hari, seperti Betul. listrik rumah itu dimana listrik AC, ya.
atau itu yang bisa kita gunakan sehari juga itu listrik DC. Cuman nggak perlu khawatir karena kita semua aman. Tapi gini konsepnya, yang namanya elektro pasti nggak lepas dengan listrik, nggak lepas dengan elektronik ya. Dan yang paling basic dipelajari elektro itu memang yang paling ditakuti adalah matematika. Gitu. Jadi memang kalau kita ngomong nih di beberapa semester awal, elektro itu apa kurikulumnya? Yang paling awal matematika. Kenapa? Karena bersinggungan dengan fisika elektro itu ya. Dan basic fisika itu ya pasti matematika, tapi jangan khawatir, dosen-dosen di elektro ini semuanya enak gitu loh. Kan lihat gimana kaprodinya. Iya. Santuy ya. Santuy. Artinya gini, kalau semua itu dibuat nyaman dan enak, maka pasti ilmu itu pasti akan gampang diserap. Gitu. Artinya teman-teman jangan khawatir, matematika itu bukan momok ya. Kalau teman-teman tuh bahkan ya, kalau teman tuh senang buat game itu basicnya adalah fisika, matematika. Nah, begitu pun nanti di bidang teknik, terutama elektro. Memang yang pasti utama kita belajar dasar-dasar matematika karena itu wajib ya. Tapi saya rasa kalau kita punya lingkungan yang enak, dosen yang support itu semua gampang. Ya jadi jangan takut dulu di awal kayak gitu. Ya, yang penting teman-teman niat yang dulu mau belajar di elektro dan yakin kalian harus tepat waktu untuk lulusnya ya Pak ya. Kalau tepat waktu itu pasti. Kami punya kurikulum yang menjamin mahasiswa itu bisa tepat waktu. Betul. Tergantung teman-teman kalau misalkan wah aku ternyata tuh dari SMK udah jurusannya kelistrikan nih misalkan Pak mau lanjut di elektro ITNJ bisa banget ya Pak Gilang ya? Bisa, bahkan nggak mesti SMK ya, artinya saya pun dari SMA, bahkan teman saya dari IPS itu mau enak-enak aja ya. Artinya memang dalam artian elektro itu bisa semua bidang ya, mau masuk yang penting punya kemauan aja. Ya, tuh teman-teman, berarti teman-teman tidak usah takut misalkan dari jurusan SMA mau masuk di teknik elektronya ITNJ itu bisa teman-teman. Nanti kita pelajari sama-sama, nanti sama Pak Gilang belajarnya Anjay. Oke gini Mas Kris, di elektro kita itu, ITNJ itu punya jalur khusus tugas akhir tanpa skripsi. Wih, gokil teman-teman. Teman-teman bisa tadi saya bilang ya, ada dua jenis KSM. Ya istilahnya eskul lah kalau di SMA ya. Ekstrakurikuler Pak ya. Ekskulnya tadi mobil listrik sama robotika. Nah kalau teman-teman rajin ikut lomba, terus ada lolos nasional, lombanya itu, hasil lombanya itu bisa dijadikan sebagai tugas akhir. Jadi nggak usah ngomong skripsi. Jadi tugas akhirnya itu diambil dari hasil lomba. Ya, kenapa kok bisa? Karena lombanya sesuai dengan keilmuan kita di ITNJ. Gitu loh. Contoh kayak kemarin ada mahasiswa kami dari angkatan 2021. Dia mengambil tugas akhir yang temanya mobil listrik yang dilombakan di Polban yang menang juara 2 itu. Yang tahun kemarin. Mantap. Nah, bisa diambil dicuplik ya, terutama di bagian booster mobil listriknya dijadikan sebagai tugas akhir dan dia sudah lulus sekarang. Kurang dari 4 tahun. Kurang dari 4 tahun. Ya. Berarti kalau misalkan kita sering ikut lomba nih Pak Gilang, berarti bisa dijadikan tugas akhir bisa. Nantinya. Yang penting lombanya sesuai dengan keilmuan. Semua dengan keilmuan. Kalau boleh tahu nih Pak, selain tadi ada mobilnya ada robot juga ya Pak. Berarti robot juga pernah mengikuti kejuaraan tingkat nasional? Oh, kami selalu. Jadi yang kami fokuskan itu di 2 titik ya. Yang pertama drone atau VTOL, yang kedua lomba robot tema. Gitu. Itu yang kami selalu fokuskan untuk diikut. Kenapa? Karena divisi itu yang kami rasa punya potensi paling tinggi. Dan alhamdulillah setiap tahun kami selalu lolos nasional. Gitu. Alhamdulillah. Kalau terakhir nih Pak Gilang pernah ikut lomba yang untuk robotik maupun di yang mesin tadi yang untuk mobil listrik itu terakhir di mana Pak? Kalau mobil listrik itu kami di Polban ya di Bandung gitu. Itu setiap tahun kampus kami selalu support, ITN selalu support full. Jadi nggak ada namanya duit dari mahasiswa, semua dari kampus. Kemudian yang kedua robotik ya. Robotik tadi ada 2 lomba ya, yang kemarin di UNY semua yang mengadakan ya dari Dikti itu ya, itu semua full funded oleh kampus gitu. Itu di UNY alhamdulillah lolos nasional. Wih, menarik nih teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen banget lanjut di ITNJ di teknik elektro, ini tadi sudah di-spill ya sama Pak Gilang bahwa bisa belajar robotik, bisa belajar mobil listrik. Nah, nanti tuh teman-teman tuh kayak ekstrakurikulernya di sekolah kalian. Nah, Pak ini kan tadi semua kan udah didetailin Pak. Sebenarnya tuh Pak, di teknik elektro tuh belajarnya tuh apa aja sih Pak sebenarnya yang paling banyak nanti atau di tiap semester tuh belajarnya per tahapnya gimana sih Pak? Makasih Mas Kris, ini jawaban yang paling pertanyaan yang paling menarik ya. Jadi bagaimana sistem belajarnya, kemudian materinya. Tadi saya sampaikan bahwa basic elektro itu adalah fisika. Ya, fisikanya di bagian mana? Di bagian elektromagnetik, ya atau kelistrikan. Maka secara nggak langsung matematikanya paling utama. Tapi tadi saya sampaikan nggak perlu khawatir,
matematika di sini itu masih enak, apa dosennya itu enak-enak semua ya. Dan juga jadi semester 1 sampai semester 3 itu fokusnya memang banyak di matematika. Kenapa? Karena dasarnya matematika. Kemudian semester 4 sampai semester 5 itu sudah mulai keilmuan, keelektroan ya. Dan kami punya 2 minat. Tadi arus kuat sama arus lemah. Arus kuat bahasanya itu biasanya itu untuk ke PLN segala macam. Arus lemah itu ke arah desain elektronis, ya otomasi sama IoT. Nah kemudian semester 6 itu kami punya kewajiban mahasiswa untuk magang. Ya, jadi kuliah semester 6 itu udah fleksibel. Artinya teman-teman nanti ada kesempatan untuk magang ke perusahaan minimal 3 bulan. Nah dari situ semester 7 kita ada namanya proyek teknik fokusnya. Nanti proyek itu istilahnya menyicil tugas akhir gitu. Tapi kalau nanti mau ambil tugas akhir versi skripsi, nah, nanti ada tugas akhir versi tadi yang apa KSM, artikel ilmiah segala macam itu bisa dicicil dulu semester 7. Dalam artian teman-teman punya peluangnya sangat luas. Jadi jangan pikiran bahwa kuliah di elektro tuh dia cuma nyolder toh segala macam, enggak gitu. Beda ya Pak ya. Beda. Jadi meskipun nyolder itu pasti ya, kenapa? Karena itu sudah jadi kewajiban di elektro, tapi sebenarnya ilmu dasarnya ya Pak ya. Dasarnya. Kita tidak akan mengungkung mahasiswa ya. Artinya kita punya kebebasan ya, teman-teman kalau misalnya punya potensi apapun itu kami selalu salurkan ya ke kemahasiswaan agar apa? Agar potensi kemahasiswaannya dia lebih baik lagi sehingga ketika lulus itu jadi bawa banyak prestasi. Nah, gokil teman-teman. Terus ini tadi Pak Gilang tuh menyampaikan bahwa nanti magangnya itu ada di semester 6 ya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, nanti magangnya itu diarahin dari kampus atau bisa sendiri sih Pak? Kalau di elektro Pak? Kami punya 2 opsi. Yang pertama, opsi pertama diarahin oleh kampus. Kampus juga punya sama. Contoh kita bisa ke PLN, kemudian perusahaan mitra seperti PKR, kemudian perusahaan alumni juga yang udah sukses. Atau yang opsi kedua itu mahasiswa bisa mencari kira-kira di mana dia cocok. Ya tentunya nanti cocoknya apa enggak kita lihat dulu kira-kira keilmuannya seperti apa. Karena magang tuh yang kami rasa lebih baik sesuai dengan keilmuannya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman magangnya malah di toko roti, jangan. Ya, gitu. Beda. Tapi kalau toko roti, tapi kalau fokusnya nanti ke arah otomasi, nggak apa-apa. Iya betul. Kita lihat dulu. Tapi kalau toko roti ke bahan pembuatannya beda. Beda. Tata boga. Tata boga itu maksudnya bukan teknik elektro ya teman-teman sobat teknik. Jadi beda sobat teknik, kalau di teknik elektro itu nanti magangnya sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman ambil ya. Nanti misalkan di teknik elektro jadi di bagian kelistrikannya yang jelas. Magangnya juga bisa dari kampus, dan juga bagi teman-teman yang pengen magang sendiri bisa, atau dari rekomendasi alumni bisa ya Pak Gilang. Bahkan beberapa kemarin yang dari alumni-alumni yang sukses seperti di Suzuki Mobil, ya alhamdulillah kami salurkan ke sana. Gitu. Jadi mereka fokusnya ke bagian otomasi di pembuatan mobilnya. Ya, sama kalau kita punya peluang ya kita akan usahakan itu. Gitu. Nah, terus tadi Pak Gilang sudah menyinggung alumni nih, beberapa tentang alumni. Kalau boleh tahu Pak, beberapa alumni kita tuh yang di teknik elektro tuh kebanyakan larinya kemana Pak? Menarik ini. Ini kalau kita ngomong alumni pasti ngomongin produk ya. Iya betul Pak. Elektro itu punya produk sesuai dengan fokus kita ya di bagian otomasi sama arus kuat atau sistem energi. Maka mayoritas kalau teman-teman nanti fokusnya ke sistem energi pasti ke PLN. Gitu. PLN itu BUMN yang paling enak lah bahasanya. Menjanjikan. Pasti sukses. Misalnya itu gajinya berlipat itu pasti ya. Pasti. Jadi kebanyakan alumni yang mengambil minat sistem energi itu pasti ke PLN. Nah untuk yang arus lemah atau mungkin otomasi itu bervariasi. Ya tadi saya bilang ada di Suzuki Mobil, kemudian juga beberapa ada yang bangun usaha. Kenapa? Karena orang-orang yang di arus lemah itu ya atau di otomasi itu biasanya punya skill untuk entrepreneurship. Alhamdulillah banyak dari alumni kami yang dia bangun usaha di bidang elektro. Kayak gitu. Artinya memang bervariasi kalau teman-teman yang nanti mengambil di bagian otomasi. Gitu. Iya, jadi alumninya banyak kemana-mana ya, Pak, menyebar. Jadi tidak harus ke PLN, tapi juga tadi ada yang entrepreneur sendiri ya. Dan juga alumni ITNJ itu sudah banyak ya Pak untuk yang di teknik elektro sih. Banyak. Sudah dari tahun berapa sih Pak kalau teknik elektro itu Pak? Wah itu sebelum lahir. Waduh, udah lama banget berarti teman-teman. Jadi karena saya belum lahir berarti terjamin kan kualitasnya? Kualitasnya terjamin. Kalau boleh tahu akreditasi untuk teknik elektro Pak? Alhamdulillah kemarin kami dapat baik sekali. Baik sekali teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah
ragu, misalkan di teknik elektronya ITNJ itu akreditasinya sudah belum ada sih, nggak sih akreditasinya, ternyata sudah akreditasi, baik sekali teman-teman. Pak Gilang, terakhir boleh sampaikan kepada teman-teman para siswa-siswi ini yang masih bingung pengen kuliah di mana, ambil jurusan apa, mungkin Pak Gilang bisa menyampaikan pesan kepada sobat-sobat teknik ini, Pak. Terima kasih Mas Kris. Ini mau saya sampaikan teman-teman semua, memang kadang paradigma tadi ya di awal. Saya punya keluh kesah ketika masuk S1. Keluh kesahnya adalah tadi, kita nggak tahu bahwa elektro itu ternyata punya program yang sangat luas sekali. Gitu. Bahkan semua bidang, ya artinya ya semua membutuhkan listrik, itu pasti ada elektronya. Atau kita pakai elektronik, ya dari HP, bahkan alat podcast ini semua, itu yang desain adalah ahli engineer elektro. Ya, teman-teman semua, artinya kalau elektronik itu semakin maju, dan penggunaan energi semakin maju, maka engineer elektro akan semakin dibutuhkan. Ya benar, memang dari sisi mata kuliah kok semuanya matematika. Kenapa ya? Karena basicnya adalah fisika, ya fisika terapan. Maka pasti matematika semuanya. Tapi teman-teman semua, yang namanya perjuangan untuk lebih baik pasti butuh usaha. Ya, makanya kalau teman-teman merasa ya punya panggilan senang elektronik ataupun penasaran dengan dunia listrikan, maka elektro ITNJ lebih tepat. Kenapa? Karena basic elektronya ITNJ itu kepengolahan energi berkelanjutan. Tadi saya sampaikan bahwa kalau semakin maju peradaban, maka konsumsi energinya makin tinggi. Nah, pastinya kalau konsumsi energi makin tinggi, maka makin banyak butuh engineer elektro. Itu apalagi sekarang ini ya variasi energinya semakin banyak. Ya, nggak cuma dari energi fosil, tapi dari energi sel surya, dari energi angin, energi panas bumi, uap, semua dibutuhkan dan semua dari engineer elektro. Oke, gitu Mas Kris. Wah, ternyata banyak sekali nih Pak Gilang. Ternyata kalau kita bahas teknik elektro kayaknya 1 jam 2 jam nggak cukup nih, cukup. Nginep kita di sini. Kita sambil camping ya Pak. Camping ya, 24 jam podcast ya, melebihi latihan Didika ya. Iya, jadi kalau kita bahas tentang teknik elektro tuh panjang teman-teman. Iya. Dan bagi teman-teman tadi yang sobat teknik pengen banget teknik elektro, gabung aja langsung di teknik elektro ITNJ. Terima kasih Pak Gilang. Makasih Mas Kris sudah diundang. Iya. Baik teman-teman sobat teknik semuanya, jika teman-teman pengen banget kuliah teknik, kuliah aja di ITNJ. Karena di ITNJ ada beberapa prodi yang bisa kamu pilih. Ada S1 Teknik Pertambangan, S1 Teknik Geologi, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Elektro yang tadi dengan Pak Gilang, dan juga ada S2-nya kita di Teknik Geologi. Dan kita juga ada D3-nya Teknik Mesin. Nah, bagi teman-teman yang pengen sekolah vokasi, bisa banget masuk D3 Teknik Mesin. Untuk informasi lengkap bisa kalian kunjungi di websitenya kita di pmb.itnj.ac.id atau kalian bisa WhatsApp di 0857 5565 5499. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Terima kasih Pak Gilang atas waktunya. Sukses selalu untuk teknik elektro. Dan terima kasih buat teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat teknik, ingat ITNJ. Karena kita ITNJ.